Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari materi riset operasi, yaitu teori permainan atau bisa disebut sebagai game teori. Definisi dari teori permainan yaitu suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Tujuannya adalah untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda. Nah, model teori permainan ini dibagi menjadi 3, ada berdasarkan jumlah pemain. Berdasarkan jumlah pemain ini pun dibagi menjadi 2, ada 2 pemain dan n pemain. N pemain artinya dia bisa lebih dari 2, artinya dia bisa 3 pemain atau 4 pemain. Nah, lalu ada model teori permainan yang kedua, berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada berjumlah 0, yaitu bila keuntungan ditambah kerugian sama dengan 0, atau biasa disebut sebagai zero sum game. Nah, lalu yang kedua, yaitu berjumlah bukan 0, atau bisa disebut sebagai non-zero sum game. Nah, lalu ada model teori permainan yang ketiga, yaitu berdasarkan jumlah strategi. Ada 2 strategi dan M strategi. M strategi di sini maksudnya bisa lebih dari 2 strategi ya, bisa 3 strategi atau 4 strategi, dan seterusnya. Lalu sini ada kasus permainan 2 pemain jumlah 0. Nah, untuk strategi murni, kita akan bagi ada pemain baris dan pemain kolom. Jadi untuk strategi murni ini nanti kita akan ketemu sebuah matriks. Nah, di dalam matriks ini kan ada pemain baris dan pemain kolom, di mana pemain baris ini bisa disebut sebagai maximizing player atau pemain yang berusaha memaksimumkan keuntungan. Nah, pemain baris ini akan mengidentifikasi strategi optimalnya melalui kriteria maksimin, yaitu mencari nilai minimum baris, kemudian dicari nilai maksimumnya. Lalu untuk pemain kolom itu bisa disebut sebagai minimizing player atau pemain yang berusaha meminimumkan kerugian. Nah, bisa pemain kolom ini akan menggunakan strategi optimalnya melalui kriteria minimax, yaitu mencari nilai maksimum kolom, kemudian dicari nilai minimumnya. Nah, apabila hasil dari penerapan maksimin, yaitu maksimin itu dari pemain baris, dan penerapan minimax dari pemain kolom menghasilkan nilai yang sama, berarti permainan berakhir atau titik equilibrium telah tercapai. Dan titik ini disebut sebagai titik pelana atau bisa kita sebut sebagai saddle point. Nah, ini untuk strategi campuran, ini tuh dipakai kalau strategi murni itu belum memberikan penyelesaian yang optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal, yaitu dengan usaha mendapatkan titik pelana atau saddle point yang sama. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal 2 perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan 2 strategi dan perusahaan B mengandalkan 3 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Nah, di sini ada matriks. Seperti yang sudah tadi kita bahas, di dalam matriks itu pasti ada baris dan ada kolom. Di mana baris ini untuk perusahaan A dan kolom itu untuk perusahaan B. Karena A ada di dalam baris, nah maka di sini perusahaan A lah sebagai pemain baris. Kalau untuk perusahaan B, di sini dia sebagai pemain kolom karena dia berada di dalam kolom. Nah, terus ini apa sih angka-angka yang ada di dalam matriks ini? Perlu kita ketahui bahwa angka-angka yang ada di dalam matriks ini adalah nilai hasil dari penerapan perusahaan A yang direspon oleh perusahaan B. Maksudnya apa? Nah, sekarang kita lihat. Misalnya ada angka 1. Nah, angka 1 ini terjadi apabila perusahaan A
menggunakan strategi satu, yaitu strategi undian, dan direspon oleh pesaingnya, yaitu perusahaan B, menggunakan strategi pertama juga. Nah, maka cara bacanya adalah angka 1 ini bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan A dan kerugian bagi perusahaan B. Keuntungan bagi perusahaan A jika menerapkan strategi 1 dan kerugian bagi perusahaan B jika dia menerapkan strategi 1. Nah, sekarang kita tentukan maksimin dan minimaksnya ya. Dari maksimin ini, kita tentukan nilai terkecil dari setiap baris. Nah, kita tentuin dulu nih nilai minimalnya. Nilai minimal dari baris ke 1 itu ada angka 1. Nilai minimal dari baris kedua ada angka 4. Nah, sekarang kita tentukan nilai paling besar dari nilai-nilai terkecil yang sudah dihasilkan ini. Nah, nilai terbesarnya adalah 4. Nah, sekarang untuk minimax. Tadi kita udah bahas, kalau minimax, itu kita ambil nilai terbesar dari setiap kolom. Nah, makanya sekarang kita ambil nih, kolom pertama yang paling besarnya 6. Kolom kedua yang paling besarnya 9. Kolom ketiga paling besarnya 4. Sekarang kita tentuin hasil nilai terkecil dari nilai-nilai terbesar yang sudah ditentukan. Nah, nilai terkecilnya kan 4. Nah, sekarang kita tentukan, kita tulis aja maksimin harus sama dengan minimax. Kenapa harus sama? Karena kita harus mendapatkan saddle point-nya. Nah, di sini nilai maksimin kan 4. Hasil dari minimax itu juga kan 4. Nah, sama tuh. Artinya, ini sudah optimal. Nah, maksudnya optimal tuh bagaimana sih? Artinya, kita telah mencapai titik plana atau disebut saddle point. Nah, kita sudah mencapai titik plana atau saddle point ini, artinya permainan selesai. Nah, maksudnya, sekarang kita bisa tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah, walaupun perusahaan A ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap saja keuntungan maksimal yang akan dia dapatkan adalah sebesar 4. Nah, jadi maksudnya, kalau perusahaan A ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, dia harus menggunakan strategi 2, yaitu strategi hadiah. Walaupun sebenarnya di sini ada angka 9 ya, nilai terbesarnya. Tapi tetap saja karena kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga kerugian yang minimal bagi perusahaan B. Nah, kalau perusahaan A menggunakan strategi 2, maka perusahaan B harus merespon perusahaan A menggunakan strategi 3, yaitu strategi diskon. Kenapa? Karena kalau perusahaan B ini menggunakan strategi 3, yaitu menggunakan strategi diskon, dia akan mendapatkan kerugian paling minimal. Walaupun di sini ada angka 1 ya, tapi dia tetap akan mendapatkan kerugian yang paling minimal di angka 4 ini. Kalau dia merespon perusahaan A yang menggunakan strategi 2, nah, terus si perusahaan B menggunakan strategi 3 sebagai respon dari penerapan perusahaan A. Nah, karena di sini kita langsung ketemu
hasil dari maksimin dan minimaxnya, makanya disebut sebagai strategi murni atau strategi tunggal. Jadi kita nggak perlu cari lagi probabilitasnya. Nah, sekarang gimana nih kalau seandainya nilai maksimin dan nilai minimaxnya nggak sama, nggak optimal. Nah, artinya kan itu belum tercapai ya saddle point-nya. Nah, sekarang di sini kita punya contoh. Sebenarnya sama cara pengerjaannya. Ini minimax. Nah, di sini kan ada angka negatif. Kalau ada angka negatif, artinya dia itu kerugian bagi perusahaan A, tapi dia bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan B. Nah, sekarang kita tentuin dulu maksiminnya. Nilai terkecil dari baris pertama, 2. Nilai terkecil dari baris kedua, min 1. Nilai terkecil dari baris ketiga, 1. Nah, untuk nilai terbesar dari angka-angka yang telah dihasilkan ini, berarti 2. Ya. Sekarang kita tentukan minimaxnya. Kita tentukan nilai terbesar dari kolom pertama, yaitu 6. Nilai terbesar dari kolom kedua, yaitu 5. Nilai terbesar dari kolom ketiga, yaitu 9. Didapatkanlah, kita cari nilai terkecil dari nilai-nilai terbesar yang tadi kita sudah tentukan. Berarti nilai terkecilnya itu 5. Nah, berarti di sini maksimin tidak sama dengan minimax. Nah, tadi maksiminnya 2. Terus minimaxnya 5. Nah, ini kan tidak optimal. Artinya, berarti saddle point belum tercapai. Nah, terus kalau saddle point belum tercapai, kita harus gimana? Kita harus menghilangkan kerugian terbesar bagi perusahaan A dan bagi perusahaan B. Nah, gimana caranya? Sekarang kita kan copy ulang aja ini dari atas tadi. Sudah di copy. Ini kita cari nilai terkecil dari matriks ini, mana kerugian terbesar bagi perusahaan A. Ini kan ada angka 1, angka min 1. Di sini kan ada angka min 1. Min 1 ini karena dia angka terkecil di matriks ini, dan angka terkecil ini merupakan kerugian terbesar bagi perusahaan A. Nah, sekarang kita cari kerugian terbesar bagi perusahaan B. Kerugian terbesar bagi perusahaan B kita cari nilai terbesar, yang artinya itu merupakan keuntungan terbesar bagi perusahaan A. Jadi kita lihat ada angka 9 ya. Nah, sini kita kan harus menghilangkan strategi yang menimbulkan kerugian terbesar ya bagi masing-masing perusahaan. Maka kita di sini hilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Sekarang kita copy paste. Nah, ini juga hilangkan. Oke. Sekarang sisa 2 ya. Sini. Masing-masing punya 2. Masing punya 2 strategi. Nah,
kita ganti aja strategi 2. Tadi. Nah, sekarang kita tentukan probabilitas dari masing-masing perusahaan. Nah, gimana cara menentukan probabilitasnya? Kita anggap strategi 1 itu sebagai P. Nah, kita anggap juga ini strategi 2 sebagai 1 min P. Karena kalau ditotalin ini kan hasilnya jadi 1. P ditambah 1 min P itu bakal jadi 1 hasilnya. Terus, untuk perusahaan B kita kasih Q. Untuk untuk strategi 2 kita kasih 1 Q. Sekarang, kita tentukan dulu. Bila perusahaan A menggunakan strategi pertama, nah, kemungkinan hitungannya bagaimana? Sekarang kita tentukan, kita kalikan angka 2 kali P. Lalu angka 6 kali 1 min P. Nah, kita tulis 2 dikali P. Ditambah 6 dikali 1 min P. Kita sederhanakan. Hasilnya adalah 2P ditambah 6 kurangin 6P. Kita sederhanakan lagi bentuknya. 2P dikurangin 6P. Berarti min. Oke, jangan dulu. Kita ambil angka yang murninya, terus kita tambahkan. Nah, 2 dikurangi 6, hasilnya 4. Tapi jadi di sini jadi min 4P. Nah, jadi hasilnya adalah 6 min 4P. Terus kita nah ini nih. Untuk kolom kedua kita kalikan juga dengan P. 5 dikali P ditambah 1 dikali 1 min P. Hasilnya adalah 5 ditambah 1 kurang P. Kita sederhanakan lagi. 1 ditambah 5P kurangin P, 4P. Nah, sekarang kita eliminasi kedua persamaan ini. Kita eliminasi, gabungkan aja ya. 6 min P, 6 min 4P, sama dengan 1 plus 4P. Hasilnya, kita satu yang ada P-nya 6, lalu di sini angka 1 pindah ke kiri, jadi 1 min 6 min 1. Lalu sama dengan di sini ada 4P, sisa 4P, terus min 4P ini pindah ruas jadi plus 4P. Kita sederhanakan. 5 sama dengan 8P. Nah, di sini P sama dengan 5/8 atau 0,5 dibagi 8, 625. Nah, sekarang kita coba masukkan P ini ke dalam
persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Kita kasih judul persamaan 1, di sini persamaan 2. Untuk persamaan 1, kita masukin 6 min 4P itu berarti kali 0,625. Dengan 6 kurangi 4 kali 0,625, 2,5. Nah, hasilnya 3,5 dia langsung. Oke. Untuk persamaan kedua, sekarang kita masukkan 1 plus 4P. Nah, sama dengan, sorry. 1 ditambah, langsung aja ya, masukin angka P-nya 0,6. Sama dengan 1 ditambah 4 dikali 4 dikali 0,625 itu 2,5. Sama kan? Nah, artinya kita sudah mencapai titik optimalnya. Tapi belum beres, karena ini baru kemungkinan untuk perusahaan A. Lalu kita tentukan untuk perusahaan B-nya. Kan ini ada Q. Nah, untuk Q ini kita kalikan baris, setiap baris ini dengan Q. Sekarang sini perusahaan B. Oke. Kita tentukan 2 kali Q tambah 5 dikali 1 min Q 2 Q tambah 5 min Q. Hasilnya 2 kurangin 2 Q kurangin 5 Q min 3 Q. 5 kurangin 3 Q. Sekarang yang kedua 6 Q ditambah 1 dikali 1 min Q. Artinya, sini kita sederhanakan 6Q ditambah 1 min Q. Kita sederhanakan lagi, 6Q dikurangin Q, 5Q. Atau 1 ditambah 5Q. Sekarang, kita gabungkan, kita eliminasi. Nah, 5 min 3Q sama dengan 1 ditambah 5Q. Kan kita sederhanakan, kita pindah ruaskan. 5 kurangin 1 sama dengan 5Q ditambah 3Q. 5 kurangin 1, 4 sama dengan 5Q ditambah 3Q, 8Q. Q sama dengan 4/8 atau hasilnya setengah. 0, karena itu saja 1/2.
Nah, sekarang kita masukkan persamaan 1. 5 min 3Q. 5 kurangin 3 dikali 0,5. Nah, kita buat aja persamaan di sini. Nah, dikurangi 3 dikali 0,0. Hasilnya 3,5. Sekarang untuk persamaan kedua, 1 ditambah 5Q. Q ini kita langsung masukkan aja ya. 0,5. Nah, kita pakai rumus 1 ditambah 5 dikali 0,5. Hasilnya sama, 3,5. Jadi, karena kita sudah menemukan titik optimal dari perusahaan B dan perusahaan A, maka ini bisa kita tarik kesimpulan ya, sebagai untuk perusahaan A, ini kan ada titik optimalnya, dia itu 3,5 kan. Artinya, keuntungan yang diharapkan adalah sama 3,5, yang berarti dia memberikan peningkatan sebanyak 1,5. Mengingat tadi kita tahu bahwa keuntungan yang didapatkan perusahaan A tadi itu kan 2 ya. 2. Terus sekarang jadi 3,5. Artinya dia mengalami peningkatan keuntungan sebanyak 1,5. Lalu untuk perusahaan B yang tadinya kerugian minimal yang akan dia dapatkan itu sebanyak 5, sekarang jadi 3,5. Nah, artinya berarti kerugian minimal yang akan didapatkan oleh perusahaan B itu mengalami penurunan sebanyak 1,5. Jadi kalau untuk perusahaan A itu mereka mengalami peningkatan keuntungan sebanyak 1,5, sementara untuk perusahaan B dia akan mengalami kerugian yang minimal dengan penurunan sebanyak 1,5. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa strategi campuran ini memberikan saddle point sebanyak 3,5. Nah, nilai tersebut juga memberi peningkatan keuntungan bagi A dan penurunan kerugian bagi B. Jadi masing-masing sebesar 3,5, maaf. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya mengharapkan koreksi, saran, dan juga masukan dari semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.